Hai, kembali lagi bersama saya Anai. Masih di Teman Manifestasi Channel yang paling kalian cintai bersama coach yang paling kalian sayangi. Oke, kali ini aku mau podcast. Teman-teman, mungkin ini ada yang relate ya sama ceritanya teman-teman mungkin, karena aku ada beberapa klien yang memiliki kasus yang sama, yaitu terlalu takut untuk melihat masa depan, atau mungkin terlalu mendengarkan apa kata orang. Nah, siapa tuh yang kayak gitu? Apalagi mungkin teman-teman datang ke mohon maaf, no offense ya, ini hanya menceritakan dari sisi klien saya. Mungkin teman-teman sudah pernah datang ke orang yang katanya pintar atau DUKUN ya, atau mungkin karena pikiran yang sangat amat kalut, bingung bagaimana menghadapi persoalan yang saat ini teman-teman sedang hadapi, khususnya tentang percintaan atau sebuah pasangan. Ya, cerita tentang pasangan karena mungkin dikejar target udah umur sekian kok belum menikah ya, entah itu datangnya tekanan tersebut dari orang tua, dari orang sekitar, atau mungkin dari diri sendiri yang sudah men-setting saya harus menikah umur sekian. Nah, teman-teman, sebenarnya ini bukan 1-2 ya, yang seperti ini klien-klien saya tuh. Satu, mungkin ada yang posisinya belum pernah menikah sama sekali, dan posisinya ada yang sudah pernah menikah namun cancel delete, sedang belajar untuk menjadi lebih baik, atau ya dulunya pernah gagal dalam sebuah rumah tangga. Tapi ingat, gagal itu hanya momen. Mungkin kenapa teman-teman diuji lebih daripada teman-teman yang lainnya ya, dengan adanya gagal dalam percintaan atau dalam rumah tangga. Artinya teman-teman pantas untuk mendapatkan yang lebih baik, dan tentunya harus banyak belajar. Mungkin juga itu adalah ujian yang memang adanya di hatinya teman-teman. Atau apa sih yang teman-teman yakini saat ini? Karena beberapa klien saya ini benar-benar merasa terpuruk sebelum konsul sama saya. Sekali lagi ya teman-teman, saya tidak memiliki kekuatan, tetapi Tuhanlah yang memiliki kekuatan tersebut. Mungkin kalau misalnya teman-teman sama ya, kayak klien saya ini yang pernah datang ke entah itu peramal, entah itu mohon maaf sekali lagi teret. Aku selalu bilang sama teman-teman, do not lose hope and don't be afraid. Jangan menyerah, jangan takut, jangan merasa sedih dengan apa yang mereka katakan. Karena sekali lagi, hidup itu adalah sebuah pilihan, dan teman-teman dituntut untuk selalu memilih apa yang terbaik. Dan nasib itu semua tergantung dari Tuhan dan bisa diubah dengan doa kita. Fear not, Tuhan bilang, jangan takut karena aku bersama dirimu. Jangan merasa kecewa karena aku adalah Tuhanmu. Aku akan menguatkanmu, dan aku akan menolongmu, dan aku akan menunjukkan jalan yang terbaik. Mungkin teman-teman Kristen bisa baca di chapter Yesaya 41:10, atau mungkin teman-teman yang muslim bisa baca di surat
Toha ayat 46, "Fear not, don't be afraid," Allah bilang, "Jangan takut, karena aku selalu bersama dirimu. Aku mendengar dan aku melihat semuanya." Teman-teman, mungkin teman-teman pernah datang untuk bertanya bagaimana kehidupan teman-teman ke depannya, bagaimana pasangan teman-teman, bagaimana mungkin sedang tidak baik-baik saja dengan pasangannya. Dan teman-teman bertanya, mungkin fortune teller itu atau misalnya peramal itu atau pembaca tarot mengatakan bahwa kalian atau kamu tidak akan mendapatkan pasangan yang baik, atau mungkin ketika kamu memiliki pasangan, kamu akan ditinggalkan, kamu akan menjadi janda lagi, kamu tidak akan pernah bisa bekerja di perusahaan yang kamu inginkan dengan gaji yang kamu inginkan. Ya, atau mungkin teman-teman pernah melakukan sebuah kesalahan yang mungkin sebagian banyak wanita yang belum mengenal dirinya sendiri memberikan segalanya untuk pasangannya, baik wanita atau pria sama saja ya, dan merasa dirinya paling terhina, paling sangat amat merasa kotor kali ya, lebih ke situ. Tapi teman-teman harus tahu, tipu daya setan itu memang lemah jika kamu beriman. Mungkin dia akan menggoda atau membisik-bisiki teman-teman dengan, kamu sudah tidak suci lagi, kamu tidak akan mendapatkan pasangan yang kamu inginkan. Tuh, dengerin apa kata dia, kamu tidak akan pernah menikah. Jika kamu menikah, kamu akan menjadi janda atau menjadi duda. Jika kamu menikah, kamu akan miskin. Jika kamu begini begitu, bla 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 bla, banyak sekali. Teman-teman harus tahu, hidup itu memang penuh ujian. Allah bilang, kalau teman-teman muslim, di surat Al-Ankabut ayat 2, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Sudah pasti teman-teman, kita akan selalu diuji. Kita akan selalu diuji dengan harta dan juga diri kita, karena diuji dengan diri sendiri itu tidak mudah. Bahkan kalau misalnya kita tidak bisa mengatur pikiran kita, keyakinan kita, apalagi sering ke distract dengan apa yang kita lihat, kita dengar dari ucapan orang-orang, tentunya akan membuat kita semakin terpuruk dan kita akan semakin lost connection dengan Tuhan. Dan terkadang kita tidak percaya Tuhan karena kita ingin membuktikan dulu dengan mata, baru kita percaya. Jangan tergoda dengan ego. Jangan tergoda dengan kamu harus melihat dulu baru kamu percaya, karena itu adalah permainan setan. Setan hanya akan membuat kamu was-was dan menakut-nakuti kalian. Kalau kakak bisa tahu, baca surat Al-Baqarah banyak. Setan itu makhluk Tuhan yang paling bisa dibilang tidak menyerah. Bagaimana caranya untuk membuat kalian merasa sama terkutuknya? Karena memang setan itu terkutuk, makanya dia cari teman. Dia cari teman dan membisik-bisiki di
pikiran teman-teman. Teman-teman harus tahu ya, kalau pikiran yang negatif itu datangnya katanya dari setan. Kok kakak bisa tahu? Belajar. Ya, belajar. Teman-teman bisa baca di Quran, mungkin teman-teman yang Kristen bisa baca di Bible, atau mungkin teman-teman yang lain bisa baca di yang lain-lain ya, di kitabnya yang teman-teman percaya. Dan sekali lagi teman-teman, never lose hope, keep making doa. Teruslah berdoa dan jangan pernah menyerah. Karena Allah bilang di surat Al-Baqarah, teman-teman bisa cari atau di ayat-ayat di surat-surat yang lainnya. Allah bilang, kenapa sih manusia itu selalu diuji dengan kesedihan, sedikit kelaparan. Ya, sedikit kelaparan, sedikit ketakutan, kekurangan harta, dan diuji jiwanya. Untuk menguji apa yang ada di dalam dirimu, apa yang ada di dalam dadamu. Selain diuji, Allah juga membersihkan apa yang ada di dalam hatimu. Ya, dan sesungguhnya Allah itu atau Tuhan itu Maha mengetahui isi hati. Dan sekali lagi, dalam bermanifestasi ini kan semuanya berhubungan dengan inner game. Inner game, bagaimana kita meyakinkan diri kita sendiri dalam meyakinkan diri sendiri bahwa apapun yang memang kita inginkan, kita pantas dan kita pasti akan bisa mewujudkannya. Dan tentunya kita hubungkan dengan Tuhan. Makanya itu teman-teman, kalau manifestasi tanpa dihubungkan dengan Tuhan, pasti jatuhnya akan depresi. Depresi sendiri kalau kata orang-orang di luar, depression, ya depressed. Teman-teman tuh butuh deep mengistirahatkan pikiran teman-teman yang overthinking itu, ya, mengistirahatkan. Karena kalau misalnya teman-teman masih overthinking, masih controlling, bagaimana ya dapatnya, gimana ya ke depannya, khawatir, takut, ya, menanyakan detail, kok belum sampai, kok belum ada, kok dia masih begini, kok dia masih begitu, kok belum ada uangnya, kok belum ada pekerjaannya. Berarti teman-teman belum sepenuhnya percaya, belum sepenuhnya yakin. Karena dalam bermanifestasi juga kita membutuhkan tawakal, ya, menyerahkan segala urusan kita pada Tuhan. Ketika kita sudah menyelesaikan afirmasi kita, sudah menyelesaikan scripting kita atau visualisasi kita, kita sudah selesai. Klaim, ini sudah selesai. Aku serahkan urusannya, detailnya kepadamu Tuhan. Tawakal itu benar-benar menyerahkan segala urusannya kepada Tuhan yang Maha mengetahui bagaimana planning atau misalnya jalan yang terbaik untuk kita. Karena kita ini terbatas. Tanpa Tuhan kita terbatas. Tetapi dengan Tuhan, ingat, kita tidak akan pernah terbatas. Makanya Tuhan bilang, sungguh ilmu Tuhanmu itu meliputi seluruh manusia. Ya, balik lagi, kalau misalnya ngobrolin tentang law of assumption, you have to make your own rules. Ya, kamu harus buat rules kamu sendiri bagaimana meyakinkan diri kamu bahwa Tuhanmu, ya, Allah mampu memberikan apapun yang memang kamu inginkan. Dan Tuhan itu tidak pernah merasa terbebani atau misalnya merasa keberatan ketika
jika kamu meminta sesuatu kepadanya. Atau Tuhan tidak akan pernah merasa terpaksa jika kamu meminta sesuatu kepadanya. Makanya saya suka lucu kalau misalnya ada orang atau misalnya klien bilang, katanya kata coach yang lain kalau misalnya kita berdoa kepada Tuhan atau berafirmasi kepada Tuhan sama dengan memaksa Tuhan. Come on. Sekali lagi teman-teman, kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan, teman-teman bisa baca di kitab kalian masing-masing lah ya. Mungkin salah satunya di Muslim, salah satunya di surat Al-Baqarah 186. Allah bilang, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku dalam keadaan yakin. Sekarang, kemana keyakinanmu? Apakah kamu mendebat kemampuan Tuhan, meragukan kemampuan Tuhan? Mana ya, kok belum ada? Sudah sekian lama aku berafirmasi, sudah sekian lama aku berdoa, mana ya, kok belum ada? Jangan-jangan apa yang orang itu katakan, peramal itu katakan, tarot reader itu katakan, itu benar. Benar, jika kamu mempercayainya, itu akan menjadi tarikanmu. Apakah kamu mau membiarkan realita kamu ditentukan oleh mereka, sedangkan Tuhanmu mengatakan, apa yang kau inginkan hambaku? Komen Yemi. Berikanlah apa yang kau inginkan, katakanlah. Katakanlah, karena siapa lagi yang menepati janjinya selain Tuhan? Ingat, jika teman-teman sudah aku yakin aku akan mendapatkan ini, kalian sudah bilang yakin, maka Tuhan bilang mereka akan diuji sampai akhirnya mungkin secara energi kita layak. Karena kalau misalnya kita layak, Tuhan akan memberikan tanpa perhitungan. Baik itu pasangan, baik itu keuangan, baik itu bisnis, baik itu pekerjaan. Apa sih yang kamu yakini? Apa sih yang ada di dadamu? Apakah kamu bergantung kepada orang, bergantung kepada kata-kata orang tersebut yang membiarkan atau membicarakan atau mengucapkan sesuatu yang memang tidak kamu inginkan, dengan mengatakan kamu tidak akan pernah bisa menikah, ketika kamu menikah kamu akan menjadi janda, ketika kamu menikah kamu akan menjadi duda, ketika kamu menikah kamu akan menjadi miskin. Come on. Apakah kamu terlalu percaya sama makhluk Tuhan yang akan mati nantinya? Apakah kamu bergantung kepada manusia atau kamu bergantung kepada Tuhan? Mengapa kamu terlalu percaya dengan apa kata orang, apalagi apa kata kartu? Kemana keyakinan kalian? Bagaimana hubungan kalian dengan Tuhan? Bertawakallah pada yang maha hidup yang tidak mati, pada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Kepunyaannya lah langit dan bumi ini beserta isinya. Sungguh kekuasaan itu seluruhnya milik Tuhan, milik Allah. Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Janganlah engkau sedih dengan perkataan mereka. Surat Yunus ayat 6566. Ingatlah, milik Allah meliputi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi.
Sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Allah maha luas, Allah maha mengetahui, Allah maha memiliki karunia yang besar. Bukankah Dia Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan? Surat An-Naml ayat 62. Kemana keyakinan kalian? Apakah kalian terlalu mempercayai orang yang akan mati? Makhluk Tuhan yang bernyawa itu pasti akan menemukan kematian dan kalian bergantung pada yang akan mati nanti. Kalian percaya dengan apa yang mereka sudah tentukan bahwa kamu akan menjadi gembel, bahwa kamu akan tidak menikah seumur hidup kamu? Kamu akan menikah di umur 40 tahun dan kamu akan bercerai di umur 42 tahun. Apakah kamu percaya dengan kata-kata dia? Kemana keyakinan kamu? Kemana keyakinan kamu? Allah atau Tuhan sudah memberikan kamu akal pikiran dan juga akal hati. Jangan sampai buta hati. Jangan sampai tidak percaya dengan kebenaran yang Tuhan berikan. Apa? Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku, dan siapa lagi yang lebih menepati janjinya selain aku. Kamu percaya Tuhan? Apa kamu lebih percaya Dia? Orang yang ciptaan Tuhan? Makhluk ciptaan Tuhan yang akan mati? Atau kamu bertawakal atau bergantung kepada yang maha hidup, yang tidak pernah mati, yang Masya Allah, tabarakallah. Ya. Kadang-kadang aku speechless kalau ngomongin kayak gini ya. Jangan karena mungkin, kata guru saya aja, guru saya kan orang luar. Ya kalau misalnya kamu berafirmasi dan itu spesifik, kamu tidak akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, apalagi pasangan yang kamu inginkan. Hey, come on, don't project your limiting belief to my people. Sudah pasti dia berangkat dari limiting belief. Ingat, ilmu yang Tuhan berikan itu pada manusia hanya ilmu yang sedikit yang dia kehendaki. Ingat kuncinya dalam bermanifestasi, apalagi di law of assumption. Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya. Bagaimana kamu memprasangkakan Tuhan, mengasumsikan Tuhan bahwa Tuhan merasa terpaksa ketika kita meminta, bahwa Tuhan merasa terbebani ketika kita minta? Come on. Bahwa Tuhan keberatan dengan kita meminta pasangan kita? Kecil buat Tuhan. There is no conflict ideas. Gak ada konflik in divine mind. Kemana sih keyakinan kalian? Kadang-kadang aku, ya Allah, aku juga gak sempurna ya teman-teman. Cuman yang bikin aku bingung adalah kok bisa-bisanya gitu loh. Ya maksudnya mungkin kalau teman-teman yang lagi mencari dalam sebuah kebingungan ya, mungkin lagi cari solusi, datang ke orang yang mungkin tidak tepat, malah kalian dibikin mentalnya jatuh, dibikin imannya hilang, malah menjadi sesat. Allahu Akbar. Innalillahi. Sekali lagi teman-teman, mintalah ampun. Karena justru dengan kita meminta ampun, Allah akan bukakan rahmat. Allah akan berikan solusi yang terbaik. Tuhan akan berikan solusi yang terbaik. Karena Tuhan paling senang dengan hambanya yang selalu meminta ampun. Dengan kita meminta ampun pun, kalau misalnya teman-teman muslim baca, Tuhan itu akan memberikan rezeki. Entah itu pasangan,
Entah itu harta benda, entah itu keuangan. Apa yang kalian inginkan? Apa yang Tuhan gak bisa sih? Bertawakallah, bergantunglah pada yang maha hidup, yang maha melihat lagi maha mendengar. Pantaskanlah energinya. Jika teman-teman merasa, oh kok aku gak didengar, kok aku gak dilihat, kok aku udah berdoa, udah tahajud, udah begini, udah begitu, kok gak ada. Dari situ aja udah ketahuan bahwa kamu meragukan Tuhan. Ingat, it's not seeing is believing, it's believing is seeing. Bukan kamu melihat dan kamu percaya, tapi kamu percaya dan kamu akan melihat sesuatu itu yang ada di 3D world atau di realita. Realita ini fana. Kalau kita mau membahas lebih jauh, realita ini nantinya akan hancur. Realita ini lemah. Ingatlah, bergantunglah pada yang tidak terlihat atau Tuhan yang maha mengatur, ya, langit dan bumi beserta isinya, yang tidak pernah keberatan mengatur segala urusan yang ada di alam semesta ini beserta isinya. Tuhan maha tahu. Walaupun ada daun satu yang lepas dari pohon, Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang kamu bisikan dalam hati, apa yang kamu nyatakan, dan apa yang kamu sembunyikan. Ya, makanya ingat teman-teman, miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Dan Allah benar-benar maha kaya, maha terpuji, maha luas. Apakah kalian tidak percaya bahwa Allah atau Tuhan mampu memberikan yang kamu inginkan? Jangan dengar perkataan orang yang memang membuat kamu sedih. Ingat, kalau misalnya teman-teman orang yang beriman, kalau misalnya teman-teman khususnya muslim apalagi, yang berserah diri kepada Tuhan, ingat, bukankah Dia, Allah, yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan? Dan janganlah engkau sedih dengan perkataan mereka. Sungguh, kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Bersyukurlah kepadanya. Sesungguhnya jika kamu bersyukur kepadanya, maka itu untuk kebaikan kamu sendiri. Ingat, Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan Dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan Dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia maha mengetahui dosa hamba-hambanya. Cukuplah, selesaikanlah di teman-teman, ampun, minta ampun pada Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah aku jika aku memang terlalu berlebih-lebihan dalam menyelesaikan urusan. Ampunilah aku jika aku berkalimat buruk terhadap hidupku, berkalimat buruk tentang diriku sendiri, tentang orang lain, penilaian tentang kehidupan dan lain-lain, yang sehingga membuat hidupku atau tarikan hidupku menjadi negatif. Karena balik lagi, sesuatu yang ada di alam semesta ini dibuat seimbang oleh Tuhan. Jika kalian dominan negatif, maka itu tarikan kalian, karena Tuhan itu tidak pernah menzolimi makhluknya walaupun sebesar zarah atau atom. Ya, jadi ingat teman-teman,
Jangan bersedih dan jangan merasa lemah jika kamu orang yang beriman. Sekarang tanya sama diri sendiri, kemana ya keimananku ya? Kenapa kok aku bisa meragukan kemampuan Tuhan ya? Padahal Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan sangat amat mudah. Kenapa ya aku punya pikiran dan mempercayai apa kata orang tersebut, bahwa Tuhan merasa terpaksa, bahwa Tuhan itu terbatas, tidak bisa memberikan apa yang kita inginkan. Ampunilah aku Tuhan jika aku pernah berpikir seperti itu. Kalau misalnya teman-teman muslim, coba deh baca surat Al-An'am gitu ya. Dan dialah Allah yang disembah di langit ataupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan. Allah Maha mengetahui. Allah tahu kamu lagi sedih. Allah tahu kamu lagi tidak baik-baik saja dan kamu datang kepada orang yang tidak tepat. Coba deh mulai dari sekarang biasakan apapun curhat dulu sama Tuhan. Ya Tuhan, aku memiliki masalah seperti ini, tetapi aku tahu Engkaulah yang maha besar dan Engkau mampu menyelesaikan masalahku dengan sekejap mata. Ya Tuhan, ampunilah aku jika aku berlebihan, jika aku menzolimi diri sendiri dengan berpikiran yang negatif tentang kehidupanku, tentang diriku. Ampunilah aku jika aku melakukan dosa, baik itu yang aku sadari atau yang tidak aku sadari, baik itu yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Ya Tuhan, ampunilah aku. Ampunilah aku, minta ampun. Mintalah solusi yang terbaik dari sisinya. Ketika kamu meminta sesuatu atau misalnya meminta solusi yang terbaik dari sisinya, maka Tuhan akan tunjukkan kemana kamu harus pergi. Entah kamu akan pergi ke dokter, entah kamu akan pergi ke profesional, entah kamu akan ngobrol dengan orang di jalan dan kamu mendapatkan solusi. Jangan berangkat dari keadaan bingung. Berdoalah dulu. Bertawakallah teman-teman. Serahkanlah urusanmu kepada Tuhan. Sesungguhnya jika kamu menyerahkan segala urusanmu kepada Tuhan, kepada Allah, kamu itu seperti memegang tali yang tidak akan pernah putus yang sangat amat kuat. Dan kalau misalnya teman-teman baca juga di surat Fusilat, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu, karena kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Makanya teman-teman, walaupun kita belajar ilmu law of assumption ini dari luar, jika teman-teman makhluk bertuhan, jangan tinggalkan kitab teman-teman. Balik lagi, kalau kamu hanya bergantung pada manusia terbatas. Makanya saya selalu bilang ya, kemana keyakinan kamu? Karena cara Tuhan menyelesaikan masalah kita itu terkadang tidak masuk akal. Bukan logikanya manusia, tapi caranya Tuhan yang ajaib. Ya, Masya Allah. Kalau misalnya teman-teman baca Quran tuh, bersyukur deh jadi manusia. Kemana gitu loh rasa syukurnya? Yang ada menuntut terus tanpa bersyukur. Bersyukurlah.
Makanya kenapa kalau mungkin di law of attraction, syukur itu adalah energi yang terbaik dan paling menarik, magnetik di alam semesta ini, karena itu yang memang disukai oleh Tuhan, oleh Allah. Ya, makanya barang siapa yang memiliki syukur, maka Tuhan akan menambah syukurmu itu. Ya, sesungguhnya itu baik untuk dirimu. Makanya coba deh teman-teman pikir, kalau kalian sudah mendapatkan yang kalian inginkan, apa yang akan kalian katakan? Apa yang akan kalian rasakan? Tentunya syukur, kan? Coba deh bersyukur. Jika kalian punya masalah, coba bersyukur. Aku melepaskan masalah dan aku bersyukur. Allah atau Tuhan sudah menunjukkan masalahku sudah selesai. Aku bersyukur masalahku selesai. Apa yang kalian inginkan? Pasangan, oke. Aku melepaskan kesepian. Aku melepaskan single. Aku melepaskan jika teman-teman janda atau duda. Lepaskan dan klaim kalian sudah memiliki pasangan. Walaupun misalnya belum terlihat di 3D atau di realita, klaim kalian sudah memiliki pasangan. Jika kalian pernah datang, mohon maaf, ke orang yang katanya peramal atau DUKUN, ya, atau misalnya pembaca tarot, lepaskan kalau misalnya itu tidak bermanfaat. Saya melepaskan ucapan-ucapan mereka yang meramal saya hidup sulit, hidup susah. Gimana kalau misalnya kalian kembalikan energinya sama mereka? Apa mereka nggak akan kena karmanya langsung? Hati-hati. Cobalah buat teman-teman yang mungkin punya pekerjaan pembaca tarot. Memang mungkin kartu mengatakannya hal yang tidak baik, misalkan seperti itulah bahasanya. Tapi berikanlah solusi yang terbaik. Jika kamu pembaca tarotnya juga percaya sama Tuhan. Sekarang bingungnya percaya sama Tuhan atau enggak, atau lebih percaya sama kartu. Kartu yang tidak bisa menolong manusia sama sekali. Atau percaya sama Tuhan yang maha mengabulkan doanya. Ya, yang memiliki karunia yang luas, yang memiliki ampunan yang sangat amat luas. Percaya mana, teman-teman? Coba deh lepaskan rasa tidak sabarnya. Semua yang terjadi dalam hidup kalian itu adalah tarikan kalian sendiri. Oleh karena itu disiplinlah, konsistenlah. Jangan sedikit-sedikit, kalau misalnya terus-terusan berafirmasi jatuhnya obsesi. Ingat, manusia itu sehari berpikir 80.000 pikiran. Kalian obses gak? Obses gak? 80.000 pikiran, berpikir mix, positif atau negatif, obses gak? Disuruh berpikir aja malas, apalagi suruh ngerjain yang fisik. Dikasih yang mudah, pengen yang sulit. Nah itulah kata Allah. Ya, apakah sulit untuk percaya sama Tuhan, untuk mengizinkan Tuhan memberikan solusi yang paling pas buat teman-teman? Dan tugas teman-teman hanya bersyukur, beribadah, melakukan kebajikan, melakukan kebaikan, karena itulah yang Tuhan inginkan. Siapa yang lebih baik amalnya? Siapa yang lebih baik perbuatannya? Ya, tawakal. Kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Kita tidak tahu bagaimana di depan kita, masa depan kita, tapi kita tahu bahwa Tuhan Maha mengabulkan. Kita tahu bahwa Tuhan akan memberikan yang kita inginkan. Perbaiki keimanan kalian, perbaiki keyakinan kalian.
perbaiki rasa percaya teman-teman akan kemampuan Tuhan dalam memberikan yang teman-teman inginkan. Bagaimana Tuhan menggerakkan semesta ini untuk memberikan yang kalian inginkan. Kalau kata Neville Goddard, jika memang harus mewujudkan manifest satu orang dan harus menyingkirkan 1 juta umat, maka Tuhan akan menyingkirkan 1 juta umat untuk manifestasi satu orang itu terwujud. Itulah Tuhan. Siapa yang percaya, siapa yang berdoa dalam keadaan yakin, maka Tuhan akan memperkenankan doanya. Sekarang tanya lagi sama diri sendiri. Apakah aku sering mendebat? Atau aku yakin? Aku sabar dan aku tahu apa yang aku inginkan Tuhan pasti akan berikan.